Seperti si pesulap merah itu loh, berhentilah berdosa membohongi masyarakat. Aduh, Bapak ngikuti. Saya mau bawa ke edukasi ke masyarakat. Dan saya juga mau rubah cara pandang masyarakat tentang UU ITE ini semuanya. Kalau misalnya iya, kan artinya Mbak Karput itu juga ikut menyebarkan ya. Artinya Mbak Karput itu juga ikut merusak wajah orang lain kan. Apakah itu masuk ke pencemaran nama baik, Pak? Menurut saya tidak. Wah, jujur tidak. Karena aku lemes, sumpah. Satu, nanti kalau mau diadili itu ahli bahasanya, maaf. Cukup dengan tanya Dr. Richard. Hai guys, kembali lagi dengan saya. Dan hari ini spesial banget nih. Kita masih bahas tentang UU ITE pencemaran nama baik, pasal karetnya nih. Dan kalau kita ngomongin UU ITE ya, nggak lepas dari seorang ahli bahasa. Ahli bahasa Indonesia. Saya tuh belajar bahasa Indonesia dari SD, SMP, SMA. Tapi ternyata ada ahlinya lagi. Apakah kita memerlukan ahli ya? Soalnya kan kita belajar dari SD ya. Langsung saja kita panggil tamu kita, Bapak Wisnu Sasongko, M.Hum. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas. Thank you banyak sudah datang ke sini. Ini sosok yang sangat saya kagumin sekali. Ahli bahasa di DPR, Pak ya? DPR ya, Pak ya. Itu ngapain, Pak? Nyusun bahasanya, Pak ya? Ya, tugas ahli bahasa di DPR itu ikut merumuskan pasal-pasal yang kadang-kadang terjadi perbedaan penafsiran antara pemerintah dan DPR. Oh, oke. Jadi mereka nyusun konsepnya mungkin nanti diperindah oleh ahli bahasa seperti itu, Pak ya? Ya, intinya begitu. Yang penting idenya itu mau berbicara apa, ya, supaya pihak pengusul dan pihak pembahas itu ketemu maknanya seperti inilah. Kadang-kadang di situ diperlukan ahli bahasa. Oh, ahli bahasa. Dan itu ahli bahasa itu maksudnya ahli bahasa Indonesia? Ya. Atau semua, Pak? Bapak bahasa Inggris, Arab, Jepang gitu, tidak. Pak? Yang utamanya harus bahasa Indonesia. Harus bahasa Indonesia. Oke. Saya juga bisa bahasa Indonesia, Pak. Ya. Teman-teman juga di rumah di sini juga bisa bahasa Indonesia. Apa nih, Pak, bedanya? Kenapa bukan nggak bisa saya atau nggak bisa yang lain, Pak? Atau kayak gini deh, kalau saya kan mungkin dokter ya, Pak ya. Kenapa nggak bisa guru bahasa Indonesia, Pak? Begini, teman-teman yang mengatakan bahwa saya itu sudah bisa berbahasa Indonesia, saya yakin tuh bahasa Indonesia ragam lisan. Oh, kayak gimana tuh, Pak, ragam lisan? Ya, kita berbicara seperti ini kan termasuk bahasa Indonesia ragam lisan. Iya. Nah, itu saya yakin insya Allah semua orang bisa. Terutama ragam lisan yang non formal. Iya, baru lahir aja umur 2 tahun anak saya sudah lancar bahasa Indonesia, kan kayak gitu kan. Tapi ketika bahasa Indonesia ragam lisan yang formal, nah itu pasti mulai kesulitan. Oh. Apalagi bahasa undang-undang itu diminta menjadi bahasa tulis yang formal. Oh, fungsinya mungkin takut dipelintir kali, Pak ya? Ya, supaya tidak ambigu maknanya. Oh, tidak ambigu maknanya. Ya. Oke. Jadi butuh ahli bahasa. Jadi untuk dapat ahli bahasa ini kayak gimana, Pak? Apakah kalau guru bahasa dulu ya? Guru bahasa itu kayak gimana, Pak? SPD ya? Kalau guru bahasa itu kan fokusnya nanti menjadi pengajar. Iya. Bukan menjadi ahli bahasa. Oh, beda, Pak ya. Kalau guru bahasa jadi pengajar. Minimal buku ajar itu harus dia kuasai, lalu disampaikan kepada murid-muridnya. Oke. Tetapi kalau ahli bahasa itu ilmu dasar linguistik harus dikuasai. Oh, ilmu jadi dasar linguistik. Apa bedanya linguistik dengan bahasa itu apa, Pak? Ya sebenarnya linguistik dan bahasa itu sama. Hanya kalau linguistik itu cenderung ke ilmunya. Jadi linguistik itu ada ilmu namanya morfologi dan ilmu sintaksis. Yang paling berat itu semantik. Semantik itu makna. Kalau morfologi itu bentuknya. Kita misalnya bentuk kata saja kita masih bingung. Contoh, Pak. Kasih contoh. Di dalam kaidah itu kan disebutkan kata yang berawal dengan bunyi K, P, T, S mendapat imbuhan meng. Waduh, balik lagi. KPTS itu luluh. Misalnya
K misalnya ya, Heeh. kurang, Heeh. mengurangi, Oke. ya kan? K-nya hilang ya, K-nya hilang, mengurangi ya. ya, oke. Terus kena, mengenai. Oke. Tapi begitu ada kata koordinasi, Mengkoordinasikan. Nah, kan Lah, mengkoordinasi. kok ada ya, bener ya? Padahal seharusnya Mengoordinasikan. mengkoordinasikan. Oke. Nah, itu salah satu. Itu Oke. K. Lalu T misalnya. Hmm. T itu kan tulis, menulis. Menulis, oke. T-nya hilang ya. T-nya hilang. Tapi begitu taat, Mentaati. nah pasti mentaati. Oh iya, Padahal betul. seharusnya kan menaati. Tapi kan itu kan level menulis aja. Apakah ahli bahasa itu hanya sampai di level tulis? Kalau tafsir kayak gimana contohnya, Pak? Oh. Tafsir, fungsi ahli bahasa di tafsir. Banyak, Mas. Coba contoh, Pak. Coba. Ya, misalnya ini kalimat yang misalnya ini yang di luar undang-undang saja. Nanti yang di undang-undang masalahnya panjang bahasanya. Iya, iya. Gini, istri dokter yang baik itu tinggal di Bogor. Oke, istri dokter yang baik itu tinggal di Bogor. Nah, Oke. yang baik siapa? Istri dokter. Bisa istrinya, bisa dokternya. Istri dokter yang Yang baik. baik Oh, itu tergantung pemaknaannya ya. Dan kalau misalnya kita sudah membawa ke ranah hukum, itu bisa debatable jadinya. Iya, bisa. Oke, Nah, apalagi kalau nah. misalnya di undang-undang Iya. akan jadi debatable. Makanya itu butuh ahli bahasa Iya. supaya memperkecil ruang debatable itu. Seperti itu, Pak ya? Iya. Oke, ngerti saya sekarang. Jadi Iya. kalau guru bahasa ngajarin bahasa, kalau ahli bahasa ini menjaga bahasa ini agar tepat guna ya. Iya. Seperti itu, Pak Tidak ya? ditafsirkan banyak. Tidak ditafsirkan banyak. Oke. Kalau pengen jadi ahli bahasa kayak gimana caranya, Pak? Ya, pertama Apakah sudah lulus S1 tadi langsung ini atau ada sertifikasi tidak, khusus? tidak. Ada pelatihan-pelatihan yang harus kami jalani. Oke. Satu, tadi konsep linguistiknya harus kuat. Lalu penataran-penataran yang diadakan dulu di kantor kami, di Badan Bahasa itu, misalnya penataran linguistik, penataran ejaan, penataran bentuk pilihan kata, penataran kalimat, itu harus lulus. Buset ya. Saya, Pak, belajar bahasa Indonesia itu cuma SD, SMP, SMA itu bosen banget, Pak. Iya. Bapak sampai tua kayak gini banyak bahasa Indonesia. Rata-rata guru itu biasanya memberikan teori, tidak memberikan praktek. Oh. Sehingga anak-anak bosen. Oke, dan ternyata dalam banget bahasa Indonesia itu, Pak ya. Iya. Pak, lebih yang mana sih maknanya lebih berarti, Pak, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris menurut Bapak? Semua mempunyai kelebihan masing-masing. Gitu, Pak ya? Iya, karena bahasa Inggris pun tidak bisa mengungkapkan nama-nama budaya yang ada di Indonesia. Oke. Nasi goreng kan mereka bingung. Fried rice. Terus karedok, nggak bisa. Iya, ada yang nggak Bubur ada. nggak bisa. Ada yang nggak bisa, ya? Lontong nggak bisa. Ya, Oh, jadi oke, semua oke. mempunyai keunggulan-keunggulan. Oke, berarti Insmin ahli bahasa itu punya sertifikasi khusus sehingga mereka layak untuk di level itu. Ya, biasanya kami yang sudah dinyatakan lulus penyuluhan dan lulus penyuntingan di Badan Bahasa, itu kami tidak serta-merta diterjunkan ke DPR menjadi ahli bahasa. Kami harus magang dulu ke yang senior-senior itu. Waduh, berarti yang kalau ahli bahasa ini berarti ada tahapannya ya. Kalau Iya. ahli bahasa pidana, polisi itu lain ya. Iya. Kalau DPR itu lain ya. Dan ini yang paling tingginya nih berarti di suhunya nih. Ya sebenarnya sama saja, asal keahliannya itu dikuasai dengan baik. Nanti ketika diminta menjadi menjadi saksi ahli di kepolisian, ya dia juga harus menyampaikan itu berdasarkan ilmu yang dia pahami. Nah, ini Pak, berdasarkan ilmu yang dipahami. Iya. Tapi setahu saya Pak, bahasa Indonesia ini kan katanya nih Pak ya, katanya ya. Koreksi saya kalau saya salah. Katanya bahasa Indonesia ini multitafsir, Pak. Apakah itu benar? Tidak selalu. Ya, oleh karena itu kalau Kayak tadi saya bilang tadi kan, ya, misalnya istri dokter yang baik itu pergi ke pasar kayak gitu punya. Kayak gimana cara Bapak menguncinya supaya menjadi subjeknya istri dokternya yang cantik? ya dokter itu mempunyai istri yang cantik. Oh, sudah jelas ya istrinya ya. Lalu ia tinggal di Bogor. Nah, Oh, kan sudah. Oke. Kok nganggu-nganggu? Lulus aja kagak. Sekolah lagi. Subjek, predikat, objek.
Oh, oke. Sepenting itu ya, Pak ya, nyusun beda aja maknanya bisa menjadi berbeda ya, Pak ya. Dan kalau pas kalimat itu di dalam linguistik namanya kalimat ambigu Oh, kalimat atau ambigu. kalimat taksa. Nah, di dalam bahasa perundang-undangan itu sering seperti itu ambigu. Kadang-kadang saya menemukan yang ambigu itu saya tertawa dulu, lalu teman-teman, kenapa tertawa? Coba Bapak cermati lagi deh. Nah, baru setelah dia pahami betul, oh iya ambigu di sini. Oh, oke. Dan itu tugasnya banyak ahli bahasa di Indonesia, Pak. Kalau sedikit sebenarnya kelewatan, Pak. Orang Indonesia, bahasa Indonesia, ahlinya masa sedikit? Lah, kalau ahli bahasa Indonesia banyak, Oke. tapi kalau ahli bahasa Indonesia dalam perundang-undangan itu sedikit. Oh, aduh, luar biasa. Kenapa? Karena itu lebih repot nyusunnya. Apa bedanya dengan yang di kepolisian, Pak? Kalau di kepolisian kita biasanya diminta klarifikasi. Apakah kalimat ini, kata ini tadi menghina, mencemarkan nama baik, terus apalagi menghina, mencemarkan nama baik, memfitnah, Oke. dan sebagainya. Nah, kami kalau diminta memberi penjelasan itu, kami tidak bisa serta-merta mengatakan, oh ya ini menghina, iya ini mencemarkan nama baik, iya ini memfitnah. Kami harus lihat konteks Oke. kata itu dalam tuturan. Oh. Nah, kadang-kadang teman-teman dari kepolisian kadang-kadang menyodorkan hanya satu kalimat. Nah, kami tidak mau, Pak, kami minta keseluruhan. Kalimat full kayak gitu punya ya. Karena bisa jadi kata yang di tempat saya itu biasa bisa dimaknai orang itu misalnya umpatan. Seperti misalnya kata bagong misalnya. Di Semarang, di Solo, di Jogja kata bagong itu kan tokoh wayang yang lucu. Iya, oke. Tapi di daerah Banyumas, maaf, bagong itu babi. Oh, gitu, Pak. Iya, jadi ketika kalau yang mengatakan saya mengatakan orang Jawa, kamu tuh kayak bagong, itu belum tentu mengumpat. Di Banyumas itu di ngomongin Iya. babi. Berarti kalau misalnya saya pengen penjarain orang, saya cari ahlinya dari Banyumas, Pak. Iya, tapi nanti kan pasti kita dimintai keterangan. Bapak budayanya apa, latar belakangnya apa, ini. Gitu. Oh, kayak gitu juga mungkin kalau kayak Sontoloyo gitu, Pak ya. Sontoloyo itu dalam bahasa Jawa memang maknanya orang yang angon bebek itu loh, Mas. Mengapa Sontoloyo? Iya, ngarakin bebek kayak gitu, Pak. Mengapa Sontoloyo? Karena bebek itu susah diatur. Tapi apakah itu penghinaan, Pak? Sebenarnya itu apa ya, ungkapan kekesalan tapi setengah lucu gitu loh. Setengah lucu. Ya. Dan kalau orang Jawa dibilang Sontoloyo itu sebenarnya nggak akan marah. Sontoloyo kamu gitu itu nggak Harusnya nggak akan marah ya. Karena itu apa ya? Seperti mengungkap tapi memakai binatang yang tidak dimusuhin orang. Jadi misalnya wedhus kowe Mas gitu. Nah, itu tidak bisa ditutup aku dibilangin wedhus. Itu ungkapan tidak marah seperti cecak kowe, sapi kowe gitu, seperti itu. Oh, kayak gitu. Tapi kalau misalnya saya ngomong sapi kue, marah dong orang? Ya, bergantung yang dikatakan. Kalau dia tahu oh yang ngomong itu orang Jawa, oh ini tidak mengumpat. Oh, berarti depends banget, tergantung banget. Tergantung budaya orang itu. Tergantung budaya. Jadi bukan hanya tergantung konteks sapinya saja, Iya. tapi juga depends banget terhadap budayanya juga seperti itu. Sama kata maaf, dancuk di Surabaya itu. Oke. Kalau sesama orang Surabaya ketemu dancuk kon, itu bukan memaki. Tapi ketika orang yang di luar Surabaya ketemu orang dan dia tidak tahu budaya, dancuk kon, marah itu. Nah, itu kalau misalnya dijadiin pencemaran nama baik kayak gimana itu, Pak? Ya itu nanti bergantung hakimnya. Karena saya ngomong dia itu sahabat saya sudah mengungkapkan seperti itu, ternyata dia tidak terima karena menanggapinya dengan budaya dia. Oh. Nah itu nanti terserah hakim. Terserah Mau diputus ini atau suruh damai saja begitu. Oh, oke. Nanti kalau sedikit-sedikit pencemaran nama baik, sedikit-sedikit menghina itu nanti polisi lelah itu ngurusi ya seperti itu. Ya itu, ini kan kasus yang sekarang lebih banyak, Pak. Iya. Daripada kasus pencurian sekarang ini, Pak. Yang remeh-temeh itu, wah nanti polisi lelah ngurusi seperti itu. Iya. Tapi sebelum saya masuk ke inti sana, saya pengen tanya dulu nih, Pak. Bahasa Indonesia ini bergerak nggak sih, Pak? Nambah besar nggak? Tambah meluas nggak? Atau kayak gitu aja, Pak? Oh, tambah meluas, Mas. Tambah meluas ya? Dulu Indonesia merdeka itu, bahasa Indonesia itu paling hanya sekitar 10 ribuan kosakata. Sekarang lebih banyak, Pak ya? Sekarang sudah
128.000 kosakata. 128.000. Termasuk kemarin ada kosakata baru ente kadang-kadang. Jikalau istilah kata. Itu belum yang informal ya, belum yang informal. Iya. Kan ada anak-anak muda sekarang kan kalau kumpul kan ada kalimat baru tuh bangke kau katanya kayak gitu punya. Nah, itu maksudnya kayak gimana itu, Pak? Itu sifatnya temporal, Mas. Maksud artinya biarkan saja nanti hilang sendiri. Dan orang-orang kita seperti itu tuh kalau udah orang sekarang menyebutnya bahasa alay ya. Itu dari tahun 1835 itu sudah ada. 1835 pujangga Jawa itu menulis namanya itu dengan plesetan gitu loh. Oh, okay. Menulis ratu itu bukan memakai aksara Jawa ro dan to lalu dikasih suku menjadi ratu, bukan. Ro-nya jumlahnya 7. Ro gitu. Jumlahnya 7. Misalnya ini dalam bahasa Jawa lama itu. Hubus ro artinya berkatalah ratu. Jadi semacam itu sudah ada, bukannya sekarang kan nulis plesetan begitu. Jadi kalau misalnya nih saya ngatain dia bangke kau, terus dia nggak suka nih Mas. Dia laporin saya pencemaran nama baik. Tapi kan itu kan kosakata baru tuh kan. Kalau di pelajaran kosakata baru tuh. Kalau Bapak sebagai Bapak aja nih saya nanya nih, Pak Wisnu sebagai ahli hukum ngelihatnya kayak gitu punya ini Jangan keterangan yang Bapak kasih apa nih? Kalau jangan ahli hukum, saya kan ahli bahasa, sorry, ahli bahasa. Ya saya katakan Mas Richard itu latar belakangnya apa, ya, budayanya apa, kata ini di dalam budaya ini maknanya seperti ini. Sementara ini dari pihak di sini menanggapinya seperti itu ya karena lain budaya. Ya saya hanya mengatakan gitu. begitu, saya tidak bisa mengatakan, oh bukan ini bukan pencemaran nama baik, itu hak hakim. Oh oke. Berarti ahli bahasa itu sama percis mungkin seperti dokter forensik kali ya? Memberikan hasil pemeriksaan tapi tidak menyimpulkan. Betul. Linguistik forensik ada juga. Oke, paham. Saya tercerahkan. Ngerti nggak kalian? Kalau nggak ngerti nggak apa-apa saya ajarin. Kalau di forensik itu kita nggak pernah ngomong cewek ini walaupun diperkosa ya, kita kan ngomong kesimpulannya bahwa dia diperkosa, enggak. Kita cuma akan simpulkan bahwa di sini ditemukan ini. Ya, ditemukan tanda-tanda kekerasan. Masalah diperkosa atau enggak, biarin polisi yang menentukan. Bukan urusan hakim ya. Kita cuma kasih penilaian saja apa yang terjadi pada kalimat tersebut. Kurang lebih seperti itu, Pak ya. Tapi ahli bahasa ini kan sekarang jadi penting banget, Pak. Sejak kasus pencemaran nama baik ini menjadi kasus yang sangat-sangat merajalela. Benar ya, Pak? Iya. Kantor kami itu sebenarnya kewalahan, Mas. Oh, ya? Karena sebentar hampir dibilang kalau tidak tiap hari ya tiap minggu lah. Kepolisian datang mengadu, Pak, ini pencemaran nama baik atau penghinaan. Jangan-jangan kasus saya ada di situ juga tuh. Atau fitnah gitu. Lalu kami kadang-kadang ya berkumpul dengan teman-teman itu. Mas, kalau semacam ini itu semua ditangani oleh polisi dan semua mau dipidana. Tapi tidak lelah polisi mengurusi kerjaan yang remeh-temeh ini. Polisi pun juga tertawa kadang-kadang. Tapi tetap diurusin. Kadang-kadang ya diajak mediasi aja lah. Kalau mediasi gitu. tidak bisa lah barulah. Oke. Pak, tapi ada nggak sih, kalau saya ngelihat ini kan ada yang, apa ya, misalnya mungkin satu kasus ini, yang paling sering ini kan sebenarnya ahli bahasa ini kan sekarang jadi sangat penting nih gara-gara pencemaran nama baik UU ITE ini benar-benar banyak banget, Pak. Terjadi di kota besar ataupun juga di daerah. Sebentar lagi mungkin di daerah lebih banyak lagi nih, Pak. Karena kan di Jakarta aja tuh banyak banget tuh. Apalagi artis nggak selesai tuh ributnya pokoknya. Nah, ini tapi kan jadi perang, Pak. Misalnya nih saya berkelahi dengan dia nih, sama-sama artis ya, sama kameramen saya lah ya. Saya bawa ahli bahasa. Menurut saya ahli bahasa saya benar. Mungkin karena saya bayar dia, Pak. Dia juga bawa ahli bahasa. Menurut dia ini benar, ini yang salah katanya. Ini menurut siapa? Apakah menurut siapa yang bayar atau kayak gimana nih, Pak, ahli bahasa cara memandang suatu permasalahan, Pak? Kalau kami biasanya tidak pernah membela salah satu dari yang bermasalah itu. Nggak ada untungnya soalnya. Karena kami biasanya hanya melayani permohonan yang diajukan oleh kepolisian. Oh, oke. Ya, jadi kepolisian memohon ahli bahasa untuk kasus seperti ini. Bagaimana nanti kami diundang ke persidangan, nah, lalu kami diminta keterangan saksi. Begitu. Tapi kan gini, Pak. Tapi kan kalau sampai di persidangan, si korban kan berhak mencari ahli bahasa, Pak. Iya. Berarti kan tergantung siapa yang bayar dong, kalau yang kayak gitu punya. Kenapa ada perbedaan pandangan? Ini saya bertanya ya, Pak, ya, supaya saya tercerahkan, supaya saya pintar nih, Pak. Sebenarnya kalau bersih memandang suatu kasus itu,
ahli bahasa tidak akan keluar dari disiplin ilmu yang dia pahami itu. Oke, berarti satu cuma. Iya. Cuma cara memandangnya Cara saja agak sedikit. menyampaikannya. Cara menyampaikannya saja. Karena kan kadang-kadang memang ada sih yang berpihak ke sini. Lah kami insya Allah tidak boleh berpihak. Tidak boleh berpihak. Iya. Mantap. Itu yang saya suka sih. Iya. Sejujurnya ahli bahasa itu disumpah nggak sih? Sumpah juga kan, Pak? Ketika menjadi saksi ahli disumpah. Oh, oke. Tapi ketika kami penataran kan hanya beri sertifikat itu. Karena itu mendapat sertifikat itu prosesnya juga susah, Mas. Susah. Sudah lulus saja belum tentu langsung boleh menjadi ahli bahasa. Kasarannya ya harus apa itu mengikuti yang lama-lama dulu, latihan dulu gitu kan. Kalau perlu dikerjain dulu di DPR gitu. Nanti kalau sudah tabah, sudah kuat dilepas baru. Oke, saya enak nanya ini. Soalnya bapaknya ini, Pak Wisnu ini kan adalah ahli bahasa di DPR, bukan di kepolisian. Jadi saya mau tanya soal polisian. Dia komentar gitu. Gini Pak, katanya kan UU ITE ini pasal karet Pak. Pasal karet yang ya karena abu-abu banget deh kita ngomongnya. Bisa iya, bisa enggak, tergantung kita mau gorengnya kemana nih Pak. Nah, sebagai ahli bahasa, setuju Pak dengan statement itu? Ya tidak lah. Yang menyatakan pasal karet itu kan para apa ya? Para orang-orang yang bermasalah itu. Jadi menafsirkan satu pasal, menurut saya itu begini. Nah, yang satu pihak, menurut saya itu begini. Kalau seperti itu yang terjadi, biasanya hakim akan menanyakan bunyi pasal itu ke pihak pemrakarsa pembuat undang-undang itu. Jadi misalnya undang-undang ITE itu ya, misalnya akan ditanyakan, ini sebenarnya maksud pasal ini aslinya apa begitu. Nah, ketika di DPR seperti itu, misalnya saya ahli bahasanya, saya akan mengawal itu. Pak, ini kalimat ini ambigu Pak, bisa ditafsirkan seperti ini. Saya akan berusaha sekuat saya supaya tidak ambigu. Nah, perkara mau atau tidak itu bukan urusan saya. Oh gitu. Ya, kadang-kadang memang ada yang tidak mau. Enggak Mas, menurut saya enggak ambigu Mas. Kadang-kadang ada yang begitu. Padahal kami kan tidak punya kepentingan apa-apa. Kalimat itu supaya lugas, efektif, tidak bermakna ganda, itu kan kepentingan kami hanya itu gitu loh. Tapi ini saya ini pertanyaan Pak ya, ini bukan tendensius dan ini pertanyaan. Saya dengar-dengar nih Pak, ada yang kasih info ke saya. Ada yang ahli bahasa yang bisa disetir tafsirannya. Apakah benar ada yang seperti itu Pak? Oh tidak, kalau dari kantor kami, insya Allah tidak. Dari kantornya Bapak. Ahli bahasa dari, jawabannya Cak ya. Ahli bahasa dari kantor kami, dari Badan Bahasa atau dari BRIN, insya Allah tidak. Kantor Bapak kantor di mana Pak? Saya jujur ya, saya bilang ya, dengan Pak Wisnu ini saya datangkan, jujur saya baru ketemu hari ini, benar ya Pak ya? Betul. Kita nggak ada briefing di sini Nggak Pak. Berarti kita ngomong ini benar-benar ilmu pengetahuan dan kita kasih info ke masyarakat. Saya aja nggak tahu kantornya di mana, beliau kantornya di mana nih Pak? Dulu kantor saya di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di Rawamangun, sebelah UNJ. Oke. Lalu mulai Januari kemarin saya pindah ke BRIN. Oke. Tetapi status saya masih sebagai peneliti dan masih sebagai ahli bahasa. Oke. Dan itu punya swasta atau punya pemerintah ya? Punya Kemendikbud. Punya Kemendikbud. Oh, berarti punya pemerintah ya berarti ya Yang Pak ya? Badan Bahasa itu punya Kemendikbud. Kalau BRIN kan lembaga tersendiri. Jadi kalau kita minta bantuan Badan Bahasa itu bisa ke sana? Bisa. Dan itu as a profesional ya berarti ya? Semuanya ya. Tapi berarti ada yang di luar dari sana itu ada yang nggak ada badannya Pak? Banyak kepolisian kadang minta ahli bahasa itu dari Dosen? kampus, dari dosen. Oh. Sehingga ya bergantung dosen itu menafsirkan masing-masing. Oh gitu. Tapi kalau ahli bahasa di DPR hanya dari Badan Bahasa. Oh gitu. Berarti ke dosen-dosen yang bahasa Indonesia di kampus itu bisa dijadiin ahli bahasa juga? Bisa. Ya bergantung kepolisian minta ke mereka. Oke. Kadang ada yang dari universitas negeri, ada yang dari universitas swasta. Tapi mereka juga harus ada sertifikasi khusus atau apa gitu Pak? Rata-rata mereka hanya dibekali surat penugasan dari kampus saja. Surat penugasan dari kampus, oke kalau gitu Pak. Pak, apa aja sih kasus yang dipakai di ahli bahasa selain pencemaran nama baik? Pemalsuan dokumen. Pemalsuan dokumen. Ya. Terutama ini berkenaan dengan ejaan loh Mas. Oke, gimana itu Pak? Misalnya sertifikat tanah ya. Nah. Sertifikat tanah itu orang kita itu lihe-lihe kalau dalam berbohong. Mau cari kertas tahun 58 itu masih ada. Dengan
bentuk yang sudah kekuning-kuningan gitu. Lah lalu ketika nanti diuji forensik linguistik akan ketahuan. Misalnya tahun 47 kita masih menggunakan ejaan Swandi. Ejaan Swandi ya. C itu ditulis pakai TJ. Zhang itu masih pakai J, pakai Z, bukan begini ya, tapi yang sekarang Z itu. Iya. J itu. Iya. Nah, orang yang memalsukan kadang-kadang lupa itu. Misalnya menulis sertifikat ini dikeluarkan tanggal ini. Oh, nggak bisa cocok sesuai dengan tahunnya, benar-benar percis. Iya. Begitu terakhir dibuat di Jakarta. Jakartanya ditulis masih sudah memakai J. Oh. Nah, pada tahun itu seharusnya masih DJ gitu. Oh, tetap aja ada Ketahuan. kesalahannya Iya. ya. Sepandai-pandai tupai melompat pasti akan jatuh juga, kayak gitu ya. Karena kan kejahatan tidak ada yang sempurna. Katanya. Oh, betul juga. Oke, jadi itu tugas ahli bahasa di situ ya, Pak. Salah satu tugas ahli Salah bahasa. satu ahli bahasa di situ ya, Pak ya. Nih Pak, saya ada beberapa nih Pak. Kita mau masuk ke contoh nih Pak, contoh kasus ya. Karena kan sekarang ini orang jadi cerdas-cerdas Pak. Kalau dulu kan karena ITE ini nggak begitu booming, nggak begitu hebat di Indonesia, sehingga kalau kita ngatain orang tuh langsung kena Pak. Misalnya saya bilang anjing kau, atau misalnya setan kau, langsung kena. Sayanya langsung kena kayak gitu punya kan. Terus saya jadi pintar Pak. Saya jadi pintar sekarang. Karena kan pencemaran nama baik kan kita sudah sama-sama sudah tahu semua Pak ya. Saya nggak pakai nama nih Pak. Dasar tuh HK anjing. Nah nanti kalau ketahuan HK-nya itu siapa ya bisa dirunut itu. Oh iya? Iya. Kalau sudah ketahuan bahwa ini dokter Richard itu sedang sebel sama HK. HK siapa dicari kan gitu. Oke. Tapi itu bisa dirunut. Tapi kan itu cuma saya yang tahu Pak. Dan nanti kan Anda akan dilacak oleh penyelidik. Ini maksudnya HK apa? Dilacak oleh Dan penyidik. tidak bisa kecuali bisa bohong. Oh, oke. Terus ada kalimat-kalimat yang ini kayak saya ada satu video, mungkin saya bukain kali ya videonya ya. Saya pengen, tapi ini konteksnya kita mau belajar ya Pak ya, kita belajar ya. Kita belajar ya. Saya bukain deh. Ini abang mantan saya nih, keren banget sih Pak. Viral juga kasusnya Pak. Bapak nontonin yang viral nggak Pak? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Bapak nonton saya nggak Pak? Ya baru kemarin tahu dokter Richard itu sopo gitu. Baru saya buka lah. Beneran Pak baru tahu saya? Iya. Sumpah? Iya. Astaga Pak. Karena saya tidak termasuk orang tua yang gaul itu, yang suka buka-buka YouTube, IG itu jarang. Oh. Seperlunya saja. Oke. Kalau gitu saya bukain nih. Ini keren nih sih Pak. Ini abang saya nih. Tapi saya pengen belajar ya, Saya tuh nggak mau laporin dia. Saya nggak mau laporin dia karena menurut saya agak berat. Karena dia menggunakan kata diduga keras. Tapi kan sebenarnya cukup tendensius ya. Makanya tapi kita pengen bedah untuk versi belajarnya nih sebenarnya. Apakah memang bisa kita melakukan pencemaran dengan seperti itu atau enggak? Mana ya videonya Hans? Boleh dibantu nggak Hans? Kalau menggunakan kata diduga itu kan belum tuduhan. Nah, Tapi dengan konotasi kayak gini Pak. Saya ya menduga ya Pak Wisnu ya itu predator. Ya. Nah sekarang kita nanti hakim akan menanyakan tadi. Enggak, kan kita nggak sampai ke hakim dulu Pak. Iya, pasti nanti. Sebelum kan masuk ke ahli bahasa dulu di Iya, kepolisian dulu. Kayak gimana? nanti kami dari ahli bahasa juga akan menjawab itu dalam situasi marah atau tidak. Oh. Karena marahnya orang perseorangan itu beda-beda. Bapak saya pernah ngajar lama di Timur Timur. Ya. Orang Timur Timur itu kalau berbicara seperti orang marah. Bapak, mengapa bisa begitu? Itu bertanya atau marah? Oh, bahasa budaya dia, Iya, bahasa gitu. dia sehari-hari. Nah, kalau Mas Richard tadi kebiasaannya tidak seperti itu, ya kemungkinan itu marah. Oh. Begitu. Dan Itu memenuhi unsur. memenuhi unsur atau tidak kan bukan tugas ahli bahasa. Jadi ahli bahasa akan menyimpulkan Hanya kan mengatakan- ada duga keras itu Pak. Lah ya diduga keras, tapi itu hanya diduga. Tapi kalau ditambah dengan tadi ya kontur tubuh yang menyatakan itu, ya nanti terserah hakimnya itu. Oke, dan itu kan jadinya akhirnya jadi debatable Pak. Jadi debatable. Mana ya bahasa, saking banyaknya postingan saya ini tenggelam Pak. Ada nggak sih Hans? Yang intonasi itu sulit Mas. Kalau intonasi itu sulit. Orang bangsawan Jawa itu kalau marah itu malah modelnya pelan Mas.
pernah lihat Pak Harto. Ketika Iya. Pak Harto itu masih senyum itu nggak marah. Tapi ketika dia sudah tidak ada senyum, ngomongnya tidak pernah mengumpat, Ya artinya kan kita Ternyata marah. benar-benar depends tergantung orang itu bagaimana kan kesehariannya juga kita nilai kan. Iya. Nggak bisa kita nilai juga subjek cuma satu kata dan satu video itu saja kan. Seperti itu Pak. Oke. Nih. Oh ini. Oke. Saya akan putarkan Pak. Mohon yang seobjektif mungkin saja kita Pak. Untuk pelajaran soal ini. Apa itu? Saya akan kasih kau satu produk dari perusahaan yang di keluargamu miliki. Saya ingin dibuka bersama-sama. Dan patut diduga kau mengetahuinya. Patut diduga David mengetahuinya. Patut diduga Dr. Hen mengetahuinya. Apakah produk ini ada hidrokoinon atau tidak? Kalau ternyata ada hidrokoinon, tangkap dan proses. Ini manusia munafik dan memperdagangkan orang lain untuk kepentingan dirinya sendiri. Saya kira itu. Kau tunggu tanggal mainnya Richard, dan kau akan berhadapan dengan banyak orang. Oke, ini video sudah cukup lama sih Pak. Ya kalau saya mau laporin tapi begitu saya bedah ya, saya tuh malas karena ini menurut saya agak cukup lemah. Kalau menurut Bapak gimana? Sebenarnya kalimat yang tantangan itu sebenarnya, yang itu sebenarnya kalimat tantangan, bukan mencemarkan nama baik kok. Kalimat tantangan. Kalau kamu tidak menganggap itu apa tadi obat ini, Hah? kita tunggu ini. Itu kan sebenarnya kalimat tantangan, bukan mencemarkan nama baik. Oke. Kalau mencemarkan nama baik itu misalnya saya tidak melakukan itu, tapi dianggap seperti itu, mirip-mirip fitnah gitu loh. Oh, oke. itu. Tapi itu kalau tantangan bukan pidana dong Pak? Iya, memang bukan pidana. Tantangan bukan pidana? Bukan pidana. Bukan pidana. Bukan. Kecuali kalau sudah berkelahi ya baru Oke. bisa nanti diproses. Tapi kan dia bilang kan diduga keras, kamu mengetahuinya, tapi diduga ya Pak Ya, ya? dia juga keras. Saya tuh pernah mas ada tokoh itu yang ngomong begini. Nanti kalau saya jadi presiden, kalian akan saya habisi. Nanti kalau saya jadi orang nomor 1, kalian akan saya habisi. Apakah itu ancaman? Ya baru niat loh itu. Lah untung dia nggak jadi presiden. Belum ya? Belum jadi Iya. presiden ya? Dan itu nggak bisa Itu ya? nggak bisa. Saya Nggak bisa. dimintai, Mas ini kan kasarannya itu kan hanya baru retorika saja. Oh. Seperti jaksa itu kalau di penuntut umum itu kan sama kan mengeluarkan itu kan gertak-gertakan doang kan. Kalau pembelanya itu takut ya sudah minder duluan ya semacam itu loh. Oke. Jadi yang semacam itu menurut saya itu tidak bisa dibawa ke ranah pengadilan. Agak sulit ya, agak sulit ya. Berarti kan kita ini kan bisa berarti ini saya belajar sesuatu nih. Berarti kan kita sebenarnya bisa menyindir, menghina orang, tapi bisa nggak kena nih Pak kalau kita mengerti cara berbahasa. Kalau menyindir nggak apa-apa Mas. Tapi kalau menghina itu nah ya kena. Oh gitu. Kalau menyindir nggak apa-apa. Sindiran itu asal bukan sarkasme ya. Kalau sarkasme itu kan sudah mengumpat. Oke. Menyindir, wah selama pimpinan Bapak ini, alhamdulillah rakyat semakin sengsara. Nah, itu kan nyindir misalnya. Oh, oke. Nah, itu loh, kalau mau dilihat konteks kalimatnya, mana kalimat yang menyindir, yang menghina kan tidak gitu. Susah sindiran itu. Satu lagi Pak, satu lagi. Saya minta Bapak objektif. Heeh. Satu lagi. Ini yang paling pentingnya nih. Saya akan perdengarkan suatu video utuh, nanti kita akan ulang pelan-pelan dan kita bedah per kalimatnya. Ini punya saya nih Pak. Bapak tadi kenal nggak pengacara tadi Pak? Hah? Kenal nggak pengacara yang saya tunjukin tadi? Nggak terkenal ya Pak ya? Oh, enggak. Nggak apa-apa, nggak terkenal Pak. Lebih terkenal saya. Tapi nama Dr. Richard pernah dengar? Nggak pernah juga Pak? Ya sesekali itu saya pernah itu, karena saya tidak begitu ya sudah lah. Gitu. Oh, tapi nama saya pernah dengar, tapi konten saya belum pernah lihat. Baru Oke. kemarin itu siapa sih Dr. Richard itu? Begitu saya buka, Allah, mas saya mau mau dipermak wajah saya. Boleh. Nanti datang ke tempat saya, Pak ya. Nanti boleh datang ke tempat saya biar kelihatan lebih. Bapak umur berapa, Pak? Ngomong. Menurut Mas Richard umur berapa?
57, 58, 59. 59. Oke. Datang perawatan, Pak. Biar ini, Pak. Ntar saya kepengen kali. Spesial ya Pak, ya, datang sini. Enggak. Jangan pas podcast ya. Oke, saya mau tunjukkan videonya 3 menit 28 detik. Ini adalah video utuh. Nanti saya akan minta Bapak untuk memberikan komentar. Selamat pagi Mbak Karput. Jadi saya sudah nonton videonya. Salam kenal dan mudah-mudahan suatu hari nanti kita bisa ketemu ataupun bisa collab bareng ya. Tapi saya punya sedikit saran nih untuk Mbak Karput dan juga untuk artis lain ataupun selebgram lainnya. Tolong deh, kalau endorsement itu jangan asal diterima uangnya aja. Tolong di-review baik-baik, jangan cuma skincare yang di atas meja aja nih. Ya karena nanti kalau informasinya sesat itu bukan hanya bisa ngerusak integritas kamu loh, integritas kamu tuh bisa juga rusak, tapi juga bisa membahayakan orang lain. Nah itu kan nggak baik ya sebenarnya ya. Nah video saya ini sebenarnya bisa menjadi salah satu ya acuan juga sih. Saya nggak sembarang ngomong loh Mbak Karput. Saya ini dokter, bener-bener dokter. Kamu boleh cek deh. Dan juga saya ini ngeceknya pakai hasil lab dan labnya ini lab sudah tersertifikasi. Yang saya kan cuma membacakan hasil lab dong, dan nggak sembarangan loh. 5,7% hidroquinone 5,7%, dan itu dosisnya tinggi. Baca coba di Google. Tinggi banget itu, dan itu bisa resikonya kanker loh. Nah, hati-hati. Makanya jangan cuma lihat di atas meja doang. Ya di atas meja memang BPOM. Dia mah nggak tunjukin. Yang Ultimate Night Cream-nya dia nggak tunjukin nggak? Coba dicek. Nah, kalau misalnya iya, kan artinya Mbak Karput itu juga ikut menyebarkan ya. Artinya Mbak Karput itu juga ikut langsung ngerusak wajah orang lain kan karena anjuran Mbak Karput. Nah, itu bahaya tuh jadinya seperti itu punya kan, nggak boleh ya. Nah mungkin juga Mbak Karput belum pernah ngerasain breakout bagaimana kalau pakai krim abal-abal itu wajahnya jadi rusak, timbul jerawat timbul, jadi nggak tahu rasanya kayak gimana. Nah di luar sana korbannya itu banyak banget dan mereka itu cerita dengan saya. Dan sebagai seorang dokter, etika saya itu kayak gimana ya? Etika saya berkata bahwa saya nggak boleh biarkan ini terjadi. Saya harus edukasi masyarakat. Jadi ini bukan pansos, bukan juga ingin menjatuhkan produk lain. Buktinya saya ada reviewin orang yang bagus-bagus kok nggak jadi masalah. Dan juga untuk banyak ngomongin palsu, aduh please, coba deh lihat artis-artis ini punya. Ini artis-artis ini pakai yang palsu juga kah? Makanya dilihat track record dari awal sampai akhir. Ya kan sedih jadinya ya. Jadi ya kita itu ya makanya sih kalau endorsement itu benar-benar ditelaah lah, benar-benar jangan asal terima aja, jangan karena dapat duit terus dibangga-banggain. Karena apa, efeknya itu bisa berbahaya untuk orang lain, bisa ngerusak wajah orang lain. Nggak sembarangan loh, 5,1% itu bisa nyebabin kanker kulit loh, hati-hati loh. Terus kalau Mbak Karputnya ngomong, tapi beda loh sekarang. Oke, Pak Wisnu. Apa yang harus saya komentari? Oke, pertama, ini saya deg-degan, sumpah ya beneran. Iya. Karena kita nggak ada briefing, nggak ada apa-apa. Iya. Saya deg-degan ini. Pertama, ini yang dilaporin adalah saya ada potongan kalimat bahwa ikut berdosa. Padahal kalau saya jelaskan di situ ya sebenarnya, Tania boleh nggak skripnya dong? Kalimat itu diawali dengan kata saran. Ya. Lalu subjeknya juga banyak. Karput, saya boleh di situ Karput. Saya buat artis dan selebgram lainnya. Terus saya ada kalimat di situ hati-hati. Terus ada kalimat di situ kalau ia mengandung hidroquinone, maka sebenarnya kamu ikut berdosa. Seperti saya bilang ya, kalau memang iya kamu menjual narkoba, maka kamu ikut berdosa, seperti itu punya saya bilang. Apakah itu masuk ke pencemaran nama baik, Pak? Menurut saya tidak. Wah, Jujur tidak. Karena aku lemes, sumpah. Satu kalimat itu tidak bisa lepas dari kata itu tidak bisa lepas dari kalimat sebelumnya. Terus yang kedua, Mas Richard tadi kan menyarankan kalau ini seperti ini bisa merusak wajah dan itu dosa. Loh, apa yang mencemarkan nama baik? Iya, kalimat itu dosa itu yang dikasuskan. Itu bukan, itu kan hanya memberikan kalau ini tetap Anda lakukan itu Anda dosa. Okay. Loh, mana mencemarkan baiknya di mana? Tidak ada yang mencemarkan. Tidak ada yang mencemarkan. Itu hanya peringatan, tolong hati-hati. Berhentilah, kasarnya kalau memberi saran sih sebenarnya, Pak. Seperti si pesulap merah itu loh. Berhentilah berdosa membohongi masyarakat. Aduh, Bapak ngikuti. Nah, itu seperti itu. Ya, jadi
Jadi mengapa Atau Bapak mau lihat skripnya lagi, lihat dulu deh. Mungkin Bapak salah baca tadi, saya soalnya... mendengarkan kok tadi ya. Mendengarkan. Serius, saya konsentrasi. Maksa. Apa? Nih kan, yang pertama saya punya sedikit saran. Ini kan sudah saran. Apakah saran itu bisa dipidanakan, Pak, untuk masalah kasus di ahli bahasa? Saran itu kan diterima ya alhamdulillah, tidak diterima ya tidak apa-apa. Lalu kenapa dia malah menjadi tersinggung? Kan berarti ada sesuatu yang di diri dia itu tidak beres. Oh, berarti jangan ketawa. berarti ini sebenarnya kalau kita memberi saran itu nggak bisa dipidanakan dong? Ya tidak, saran kok. Mas, saran dong. Ini kemarin tuh saran dong. Kamu balik lagi ke suamimu yang dulu. Masa mau kamu membujuk saya? Loh kan saya bukan membujuk, tapi saya hanya memberi saran. Tapi permasalahannya nggak seperti itu, Pak. Permasalahannya ini, saya pede banget, Pak. Saya pede banget. Saya jujur, ini sekalian konsultasi, Pak. Saya pede banget dengan kalimat saya itu yang menurut saya dari atas sampai bawah, itu nggak ada celahnya, Pak. Karena saran, tidak ada neglected person. Benar ya, Pak? Neglected person. Terus ini ada kalimat yang bagus nih. Ya. Tolong deh. Ini kan udah tolong. Ya, tidak menuduh. Kan tidak menuduh ini. Tolong deh kalau endorsement, jangan asal diterima uangnya. Kan itu sudah saran. Oh, aduh. Kalau misalkan sarannya bentuk kritikan, saya kayak kasih saran ya ke kamu misalkan, tapi dengan intonasi ataupun saya kasih saran, kamu jangan begitu lagi, itu kritikan gimana, Prof? Kalau seperti itu sebenarnya itu mengancam itu. Oh, itu itu mengancam. agak larinya ke ancaman. Saya berikan saran, satu, kamu jangan seperti itu ancaman. Oke. Jangan membuat lagi seperti ini, itu ancaman, Mas. Berarti tadi saran, tolong deh. Ada apa lagi coba di situ, Pak? Benar, tolong deh. Ini tolongnya berkali-kali lagi. Ini nulis di atas meja saja salah, dipisah di atas itu. Nah, aduh, Tan. Ini memang asisten saya nih, Pak. Saya kuliah bahasa Indonesia lagi, Pak, nanti. Dia transkripnya pakai Google, Prof. Nah, ini bagus lagi nih. Bukan hanya ngerusak integritas kamu loh, integritas kamu tuh bisa juga rusak. Ini kan akibat dari saran tadi. Oh, oke. Jadi kalau misalnya nggak ini bisa rusak integritasnya ya, kayak gitu ya. Bukan penghinaan dan pencemaran nama baik ya. Lah. Terus ini yang tapi juga bisa membahayakan orang lain, itu kan peringatan kepada dia. Oke. Nah, ini kan gak baik yang sebenarnya. Nah, video saya ini sebenarnya bisa menjadi salah satu acuan. Saya tidak sembarang ngomong. Saya ini dokter, asli dokter. Asli loh. Iya. Saya kan cuma membacakan hasil lab. Nah, ini kan hasil lab ini kan. Kalau misalnya kalau saya tidak berdasarkan ini, nah ini hasil ilmiahnya kan ini loh dasarnya. Ah, oke. Nah, lalu itu tetap dibawa. Misalnya nanti mau dibawa ke pengadilan ya, itu tetap dibawa. Nanti kan dia bisa juga membuat yang contoh sampel lain kan, yang itunya sudah diturunkan. Silahkan, ini kan beda kasusnya. Oke, Itu Pak. nanti kalau, tapi mudah-mudahan enggak lah, ini hanya saran. Gak sembarangan loh, 5,7 hidrokoinon. Ya, zat aktif berbahaya itu, Pak. Iya, itu dosisnya tinggi. Baca coba di Mbah Google. Kok ada Mbah Google? Tinggi banget. Itu bisa resikonya kanker. Loh. Kan ada itu ada loh itu apa ya, semacam menurunkan intensitas yang mula-mula tinggi menjadi datar. Oh, ada menurunkan intensitas kayak gitu. Saya memberi masukan ini loh. Oh, ternyata aku dulu belajar bahasa Indonesia dulu agak benar juga ya. Walaupun aku ngomong gini punya nggak, pokoknya jalan aja. Ternyata aku dulu baca Indonesianya agak benar juga di sekolah. Intonasinya datar gitu loh. Jadi tidak melengging-lengging. Nggak kayak pengacara tadi. Kalau pengacara memang harus dibuat seperti itu supaya lawannya itu kan takut ya. Ya cuy juga takut, Pak. Waktu dia teriak dengan saya takut. Loh, di DPR tuh lebih, Mas, yang kayak gitu tuh lebih. Ahli bahasa, Anda lulusan mana? Coba. Anda lulusan mana itu? Teori yang dipakai apa? Kamus yang dipakai apa? Saya udah pengalaman, ya saya tertawa saja. Bapak gebrak meja lagi, brak. Saya tertawa saja. Pak, saya kadang ditanya, di DPR sudah sejak kapan?
Pak, saya di DPR sejak tahun 96. Dia langsung dia menjadi ahli bahasa dari 2004 ya, baru dia langsung ya. Jadi saya cara menjawab saya tidak menyakitkan tapi langsung membantu dia. Terus yang Bapak pamerkan tadi kamus Bapak itu sudah ketinggalan 50 tahun yang lalu. Ya, Berarti sudah lama banget Bapak di DPR. dari 96, Mas. Luar biasa. Iya. Tadi Saya masih SD itu, Prof. Oh, udah. Masih SD. Iya. lanjut. Iya, iya. Kalimat poinnya itu adalah ikut berdosa. Iya, tapi kan sudah itu tadi. Tolong deh. Ya, kalau itu Apakah di tafsiran dari ahli bahasa yang sana itu jadinya salah atau bagaimana itu, Prof? kalau dia membaca keseluruhan seharusnya tidak. Oke. Tapi kalau hanya dibaca itu kalian ikut berdosa loh. Nah, itu bisa jadi. Oleh karena itu Kalau sepotong ya. ya, baca seluruhnya. Terus kalimat sebelum berdosa coba Bapak bacain. Itu ada kalimat kalau iya kalau saya nggak salah. Betul nggak? Mana tadi ya? Oh ini. Kan artinya Mbak Karput itu juga ikut menyebarkan ya. Artinya Mbak Karput tuh juga itu ya bertanya loh. Kan artinya Mbak Karput itu juga ikut menyebarkan ya. Nah, bertanya itu pun tidak menuduh. Oke. Artinya Mbak Karput tuh juga ikut berdosa, ngerusak wajah orang lain. Kan karena anjuran Mbak Karput. Nah, itu bahaya tuh. Jadinya seperti itu. Itu seperti itu punya kan nggak boleh ya. Nah ini kan satu kesatuan kalimat ya, sampai di situ. Jangan hanya dipenggal. Artinya Mbak Karput itu juga ikut menyebarkan ya. Artinya Mbak Karput itu juga ikut berdosa. Jangan hanya diambil itu. Artinya Mbak Karput tuh ikut berdosa ngerusak wajah orang. Jangan hanya diambil itu. Harus diambil dari syukur satu paragraf ini. Satu paragraf. Kalau satu paragraf itu kalau nggak salah saya diawali dengan kalau iya. Saya kan cuma membacakan hasil log. Ini mulai dari sini. Dan nggak sembarangan loh. 5,7% itu dosisnya tinggi. Iya. Nah, baca coba di Google. Tinggi banget. Itu bisa risikonya kanker. Nah, hati-hati. Jangan cuma lihat yang di atas meja doang. Yang di atas meja memang BPOM. Ia masih nggak menunjukkan yang ultimate night cream-nya. Dia tunjukkan nggak? Coba dicek. Jadi paragrafnya dari atas itu. Oke. Nah, kalau misalnya iya. Nah, kalau misalnya iya. Itu dari kalimat penerus sebelum kalimat Oke. itu. Jadi nanti kalau mau diadili itu ahli bahasanya maaf. Aduh, Pak. Dia tidak membaca kalimat sebelumnya dan hanya membaca itu saja. Jadi kata itu bisa bermakna menuduh, memfitnah, menghina, itu bergantung lokasi. Oke, ini sorry guys ya, ini kita nggak ada ini ya, kita nggak ada persahabatan, nggak ada apa-apa. Aku baru kenal dengan Bapak ini juga 2 hari yang lalu, itu pun via chat, dan Bapak juga salah pula. Dia jam 1 dia bilang, oke saya standby, katanya. Pak, bukan Zoom Pak, ketemu langsung. Dan nyuruh ketemu langsung tapi nggak ngasih alamat. Sorry Pak, saya lupa. Beneran lupa saya. Dan saya juga tidak tahu loh bahwa Pak Wisnu ini adalah ahli bahasa di DPR. Saya juga dapat dari teman saya, ini ahli bahasa yang jago, yang hebat, dia bilang, dan saya undang sini. Kredibel untuk podcast saya, kredibel. Soalnya ini untuk pendidikan sebenarnya Pak. Oke, sekarang saya paham banget, itu nggak bisa pencemaran nama baik Pak ya? Oke, sekarang gini Pak, Bapak sekarang antagonis Pak. Bapak berpikir kayak gimana caranya? Ini bisa masuk. Bisa nggak? Pokoknya saya nggak mau tahu, saya bayar berapapun juga. Bapak berikan keterangan bagaimana kalau caranya. Begini, Richard, kamu itu kan menuduh saya. Bukan, Bapak sebagai ahli bahasa menyimpulkan itu. Lah ya itu tadi saya akan mengatakan bahwa tidak bisa. Kalimat ya kalimat itu sendiri, tidak perlu memandang kalimat sebelumnya. Ya, kalimat ya tuturan itu yang membahayakan. Mosok kita berbicara ini harus memperhatikan yang lalu. Mosok kita nasib hari ini harus mempertimbangkan nasib hari kemarin. Oke, itu cara ini ya Pak ya, cara untuk. Tapi itu
Geblok banget sebenarnya. Karena ini kan satu kalimat utuh sebenarnya. Kecuali kalau beda hari, ini satu Satu instastory paragraf, lagi. minimal paragraf di atas itu loh. Itu Minimal tadi. satu paragraf. Satu paragraf aja saya punya nggak bisa masuk pencemaran nama baik, apalagi kalau satu. Terus yang kedua, yang dikatakan Mas Richard itu kan berdasarkan hasil laboratorium. Oke. Kalau mencemarkan nama baik itu kalau hasil laboratorium tidak sesuai dengan yang sesungguhnya. Nah itu sesuai kok. Apanya yang mencemarkan nama baik atau memfitnah gitu. Kan malah kita memberikan saran, tolong jangan seperti itu. Gitu Ya kan. makanya saya ngomong UU ITE itu pasal karet, Pak. Ini bagi saya, Pak ya. Dan saya sendiri sudah merasakan ya menurut saya, Pak. Ini saya sendiri juga sudah merasakannya. Makanya saya mau bawa, tapi ini bukan khusus untuk punya saya sih, Pak. Saya mau bawa ke edukasi ke masyarakat. Dan saya juga mau rubah cara pandang masyarakat tentang UU ITE ini semuanya. Supaya nggak disalahgunakan sih, Pak, menurut saya. Makanya mungkin bagi Bapak nggak UU ITE ini nggak pasal karet, tapi mungkin beberapa orang mempergunakannya untuk pasal karet, kayak gitu, Pak. Mungkin pertanyaannya kayak gini, Pak. Ini kan dari bahasa seperti ini punya, ini kalau naik ke pengadilan, kayak gimana, Pak? Nanti pengadilan akan mengatakan kalau bisa dianu dulu lah. Apa itu istilahnya itu mediasi. Oh, mediasi. Ini masalah seperti ini. Gitu. Nanti kalau tidak, saya yakin kalah itu. Oke, Pak, saya mau tanya Pak, ini kan ada UU ITE itu kalau saya nggak salah itu nggak bisa kalau pendapat ya Pak ya? Maksudnya? Kalau saya nggak salah itu UU ITE, pasal nomor 27 itu tidak bisa kalau misalnya kita menyatakan pendapat itu nggak bisa dikenakan pasal pencemaran nama baik, benar nggak? Fakta, pendapat. Ini masuk saran atau masuk pendapat atau apa nih Pak? Misalnya seperti apa kalimatnya? Kalimat ini masuk ke apa Pak? Saran, pendapat, fakta? Itu saran kan berdasarkan data yang ada. Berdasarkan data Gitu, yang ada. itu ya. Jadi saya memberikan saran berdasarkan data yang saya peroleh, produk Mbak itu membahayakan. Kasarannya kan tolong jangan begitu kan itu intinya itu. Kan. Intinya kan sebenarnya kalau di kalimat itu kan intinya sebenarnya mulia banget Pak. Saya itu pengen ngajarin bahwa artis, selebgram atau siapapun yang terkenal karena kan kita ini kan punya beban Pak. Kita ini kan punya follower, subscriber saya banyak kayak gini, kita ini punya tanggung jawab Pak. Kita ini diikutin orang lain. Jadi apapun yang kita promosikan itu kan sebenarnya berbahaya. Ya kalau misalnya kita promosikan judi online orang bisa berjudi loh Pak. Iya. Kalau misalnya kita mempromosikan contoh yang kayak kemarin siapa tuh si Indra Kents? Binomo. Oh. Kan berbahaya, Pak. Kan tiba-tiba di penjara aja kayak gitu punya kan. Saya kan memperingatkan bahwa jangan loh promosiin yang kayak gini punya. Kalau misalnya kamu promosiin apalagi ini sesuatu yang salah menurut hasil lab seperti ini, maka kamu akan ikut berdosa. Sebenarnya saya nggak ngerti, Pak, kenapa bisa menjadi dan ini viral loh, Pak, kasus saya, Pak. Bapak nggak tahu. Bapak pernah dengar? Nggak pernah dengar? Ntar saya lihat lah. Tapi ini viral, Pak. Tapi nggak apa-apa, ini jadi bahasan. Nah, Pak, boleh nggak terakhir nih, Pak, kasih ini dong, Pak, ajarin penonton saya. Kayak gimana sih caranya supaya kita tidak bukan tidak bisa sih, nggak sampai melakukan pencemaran nama baik. Apa batas-batasannya kayak gitu, Pak? Oh, Supaya nggak ya. disalahgunakan. Yang pertama, kalau dulu kan mulut. Nah sekarang kan tangan. Pakai WA gitu kan. Yang penting satu, pencemaran nama baik itu penyebabnya dua itu, mulut atau tangan. Ya. Nah supaya hati-hati tidak mencemarkan nama baik, berusahalah menjaga orang lain tidak tersinggung. Intinya itu. Oh, itu sulit tapi, Pak. Iya. Kalau di dalam ilmu linguistik itu menjaga kesantunan. Ciri menjaga kesantunan itu apa? Membuat lawan bicara, membuat mitra bicara tidak malu. Oh. Kalau kita membuat lawan bicara itu malu, nah pastilah nanti bisa dianggap mencemarkan nama baik, bisa dianggap memfitnah, bisa dianggap menghina gitu. Oke. Oleh karena itu satu-satunya jalan ya itu tadi. Kita harus hati-hati berbicara, hati-hati mengetik supaya hasil ucapan kita, hasil ketikan kita tidak membuat mitra bicara Tersinggung. Malu. Malu. Ya. Tapi kan itu kan benar-benar kayak sensasi perasaan, Pak. Ya. Sensasi perasaan ini kan beda, Pak. Misalnya nih ya, saya ketemu Bapak ya, karena akrab kita misalnya kan, ketemu, bro, misalnya kayak gitu punya. Bapak, gila nih,
Masih muda, masih kecil kau katanya. Tersinggung. Kan beda, Pak. Tetapi tidak segampang itulah orang mengatakan tersinggung. Biasanya orang kita tersinggung itu kalau apa ya? Ya membuat muka lawan bicara tidak enak itu. Bisa malu, bisa malu, bisa marah, bisa ya dari situlah dua itu, malu dan marah, akibatnya muncullah mungkin umpatan, mungkin hasutan, mungkin macam-macam lah. Oke, kalau ketik-ketik juga bisa kena juga ya, Pak? Bisa, karena itu bisa menjadi barang bukti. Ketik-ketik di story, Instagram, caption, Ya, bisa. Twitter bisa kena. Bisa. Komen Kalau jelas sasarannya ya bisa. kalau jelas sasarannya. Kalau tidak jelas ya tidak bisa. Oke, Pak, boleh nggak saya tahu, Pak? Ada satu neglected person, apa artinya, Pak? Itu apa? Katanya kalau misalnya pencemaran nama baik itu katanya harus orangnya itu jelas dan tepat kalau di pencemaran nama baik. Apakah benar, Pak? Yang jelas kalau pencemaran nama baik itu ada yang mencemarkan, ada yang dicemari, Oke. gitu kan. Terus yang dicemari itu merasa tidak nyaman, Oke. gitu. Sehingga tidak bisa menurut laporan orang, menurut si A, kamu mencemarkan nama baik itu nggak bisa. Oh. Kamu mencemarkan nama baik saya, buktinya apa? Lah kamu kan barusan ngomong ke saya, nah itu bisa. Oh. Tapi kalau menurut ini kamu mencemarkan nama baik lewat orang lain tidak bisa, katanya tidak bisa. Oke. Pak, apakah itu hanya berlaku di UU ITE aja? Apakah kalau misalnya saya ngumpat dia langsung di sini itu bisa pencemaran nama baik juga, Pak? Misalnya di depan bapak-bapak semuanya ini kan, saya ngatain dia nih. Saksinya bapak-bapak nih. Bisa nggak sih kayak gitu, Pak? Ya kalau yang diumpatin itu tidak marah dan tidak mengadukan ya tidak bisa. Tapi kalau ada rekamannya bisa. Kalau itu ada juga rekaman lalu yang bersangkutan itu mengadukan bisa. bisa. Oh, oke. Tapi kalau orang lain yang bukan diumpat mengadukan tidak bisa. Berarti kita harus berhati-hati sekali sekarang ya untuk berbicara dan menggunakan jempol kita dengan baik ya. Berarti ya. Gimana nih Pak, orang Indonesia ini harus diedukasi nih Pak. Sekarang bahasa Indonesia belajarnya sampai di mana Pak? Saya nggak tahu sekarang Pak. Apakah SMP, SMA masih belajar atau kayak gimana Pak? Masih sampai SMA. Masih ya? Terus S1 itu masih ada MKDU, mata kuliah dasar Oke. umum. Tiba-tiba saya ngerasa menjadi penting bahasa Indonesia ini. Dulu saya ngerasa nggak penting. Sumpah, aku ngerasa dulu nggak penting. Kita merasa kita sudah ngomong bahasa Indonesia setiap hari. Ya itu karena bahasa yang lisan tadi. Tapi kalau bahasa yang ditata, bahasa yang sebagai alat berpikir itu yang susah. Tapi kalau bahasa yang sebagai alat komunikasi itu gampang. Oke. Pak, terakhir Pak. Kalau saya ngumpat dia pakai bahasa Inggris Pak. Fuck you. Fuck you. Ini beep ini. Bitch. Iya. Kalau yang diumpat tidak paham, Hah? nggak masalah. Oh, nggak apa-apa. Nah, Tapi kalau misalnya paham, itu kalau bisa paham dan dia tidak terima, bisa dilakukan. Ahli bahasanya siapa nih Pak? Ya diminta di badan bahasa juga ada. Ada ya. Bitch. Masuk ke ahli bahasa pantai. Bener gak sih? Bener gak? Tapi ahli bahasa ada juga yang ngurusin bahasa Inggris kayak gitu, punya umpatan bahasa Inggris. Ada mas. Hanya kita itu mengumpat itu kan supaya tidak tahu bahwa itu umpatan. Oke. Kadang-kadang begitu. Tapi kita kadang-kadang kalau diumpat tidak dengan bahasa kita kan kadang-kadang tidak marah. Iya benar juga ya Pak ya? Iya, beneran itu. Kita diumpat yang kita tidak tahu bahasanya itu kadang-kadang tidak marah. Iya benar juga ya Pak ya? Benar juga sih. Kan kalau di Inggris itu fuck itu sudah biasa banget Iya. tuh. Kayak jadi kalimat fuck dikit-dikit Orang fuck. tua ngomong dengan bapaknya saja pakai fuck you gitu kan, orang tuanya kan nggak marah itu. Iya. Saya sampai tertawa ini orang. Satu kalimat bisa fuck, satu kalimat bisa fuck kayak gitu punya. Kayak menjadi hal yang ya biasa aja kayak gitu punya. Slang yang biasa aja. Berarti kita kalau misalnya mempertimbangkan budaya juga ya berarti Iya. kita ya. Oleh karena itu nanti betul-betul hakim itu harus Wise arif dan bijaksana. Kalau tidak ya nanti sebentar-sebentar dia akan menjatuhkan vonis ini gitu. Oke Pak Wisnu, Ya. terima kasih banyak. Hari ini saya luar biasa, saya tercerahkan. Ini bukan masalah Pak Wisnu belain saya, bukan. Saya pede Pak, beneran. Saya tuh sebenarnya punya pilihan.
sebelum kita ngobrol tadi di sini, saya tunjukkan video, tapi saya pede banget. Karena menurut saya apa yang saya lakukan, apa yang saya sampaikan, dan tujuan, yang paling penting tujuan sih Pak. Tujuan, kan kita kan ada tujuan pengen jatuhin orang, ada tujuan kita mau kasih edukasi orang, dan dari hati saya itu tujuan saya itu bukan itu. Cuma karena dibawa ke sana, ya nggak apa-apa, kita juga sekalian belajar, saya juga belajar dari Bapak, thank you banyak sudah datang ke sini, podcast ini, mudah-mudahan yang lain juga jadi belajar, dan jadi berhati-hati. Saya juga berkat pelajaran ini saya jadi hati-hati Pak. Dan mungkin karena Bapak nanti saya belajar bahasa Indonesia lagi Pak. Iya. Thank you banyak. Dan jangan lupa pakai skincare saya.